Perkenalkan, nama saya Dadi Yoga Pratama, saya dari kelas 4E Manajemen. Di video ini saya akan membahas tentang pengintegrasian dalam manajemen sumber daya manusia. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ataupun share jika kalian suka dengan video ini. Baik, masuk ke penjelasan yang pertama. Yang pertama itu ada pentingnya pengintegrasian. Nah, pengintegrasian adalah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit dan kompleks untuk merealisasikan. Ya, hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia itu karena mempunyai sifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat serta latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian pengintegrasian juga bisa menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan biasanya agar tercipta kerjasama yang serasi serta saling menguntungkan bagi perusahaan maupun karyawan. Kemudian di sini ada pengertian pengintegrasian, ya, di mana pengintegrasian adalah suatu kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan untuk terciptanya kerjasama yang memberikan kepuasan satu sama lain. Kemudian di sini ada tujuan pengintegrasian, yang dimana tujuan pengintegrasian ini untuk memanfaatkan karyawan agar mereka tuh bersedia kerja keras dan berpartisipasi aktif untuk tercapai tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan untuk karyawan. Nah, dengan tercapainya tujuan ini, perusahaan akan mendapatkan laba yang sangat besar dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam perusahaan itu, maka loyalitas untuk karyawan akan tercipta. Nah, kemudian di sini ada prinsip pengintegrasian. Prinsip pengintegrasian ini untuk menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Kemudian prinsip ini tuh perusahaan serta karyawan itu dituntut untuk berusaha saling kerjasama yang harus benar-benar ada dalam organisasi, dan dalam prinsip ini tuh perusahaan dan karyawan akan sama-sama saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan ataupun merugikan. Jadi dalam prinsip pengintegrasian ini karyawan atau dalam pimpinan segala macam pun saling menguntungkan. Di sini ada metode pengintegrasian. Metode pengintegrasian itu ada 5 hal. Yang pertama itu ada hubungan antar manusia atau human relation. Yang kedua ada motivasi atau motivation. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership. Yang keempat itu ada kesepakatan kerja bersama atau KKB. Yang kelima ada collective bargaining. Untuk yang pertama itu ada hubungan antar manusia atau human relation, ya, dimana terdapat kemanusiaan yang harmonis tercipta atas kesadaran dan kesediaan yang melebur keinginan individu demi kepentingan bersama. Nah, tujuan dari hubungan antar manusia ini untuk menghasilkan integrasi atau satu kesatuan yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Kemudian yang kedua itu ada motivasi, yang di sini menurut para ahli ada 2. Yang pertama ada Edwin B. Filippo, yang dimana motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Yang kedua ada menurut Schermerhorn Jr. pada tahun 1996, motivasi sebagai suatu kekuatan dari dalam diri individu dalam mempengaruhi tingkatan, arahan, dan persistensi dalam menunjukkan upaya pekerjaan. Atau motivasi juga biasanya suatu dorongan positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang. Nah, kemudian ada teori motivasi.
teori motivasi ini terbagi menjadi 8, yaitu ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua ada teori Murray, yang ketiga ada teori Alderfer, yang keempat ada teori 2 faktor dari Hertzberg, yang kelima ada teori X dan teori Y dari McGregor, yang keenam ada teori ekspektasi dari Lewis dan Fromm, yang ketujuh ada teori McClelland, yang kedelapan ada teori pengukuhan atau reinforcement theory. Untuk yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yang dimana teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954, yang mengemukakan bahwa kebutuhan individu itu dapat disusun dalam suatu hierarki, yang dimana hierarki kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan fisiologis, karena merupakan kebutuhan yang paling kuat sampai kebutuhan tersebut itu terpuaskan. Nah, kebutuhan dari teori ini ada 5. Yang pertama itu ada physiological atau fisiologis, yang kedua ada safety atau rasa aman, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada extern atau penghargaan, yang kelima itu ada self actualization atau aktualisasi diri, yang seperti dorongan pada diri sendiri untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan. Ada teori Murray, yang dimana teori kebutuhan menurut Murray ini pada tahun 1938 yang berasumsi bahwa manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memotivasinya untuk berbuat. Kebutuhan manusia menurut Murray ini ada 10. Yang pertama itu ada pencapaian hasil kerja, yang kedua ada afiliasi, yang ketiga ada agresi, yang keempat ada otonomi, yang kelima ada pamer, yang keenam ada kata hati, yang ketujuh ada memelihara hubungan baik, yang kedelapan ada memerintah, yang kesembilan itu ada kekuatan, yang kesepuluh itu ada pengertian. Kemudian itu yang ketiga ada teori Alderfer pada tahun 1972. Disebut bahwa manusia ini memiliki kebutuhan yang disingkat dengan ERG, existence, relatedness, atau growth, yang dimana manusia ini pada hakikatnya itu ingin dihargai dan diakui keberadaannya, dan ingin diundang dan dilibatkan, dan manusia ini sebagai makhluk sosial ingin berhubungan atau bergaul dengan manusia lainnya. Yang juga manusia juga selalu meningkat taraf hidupnya menuju kesempatan dan ingin selalu berkembang. Nah, terus pada dasarnya Alderfer ini setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan manusia atau individu yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu yang bersifat hierarki atau memiliki tingkatan. Kemudian yang keempat ini ada teori 2 faktor dari Hertzberg, yang mana teori ini dikembangkan oleh Hertzberg bersama dengan Mausner dan Sinderman. Nah, kemudian seseorang ini cenderung akan termotivasi atau tidak didorong oleh 2 jenis, yaitu faktor yang mendorong terhadap kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Nah, cara terbaik untuk memotivasi karyawan ini adalah dengan memasukkan tantangan dan kesempatan guna mencapai keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima ini ada teori X dan teori Y dari McGregor, di mana Douglas McGregor ini adalah seorang psikologi sosial Amerika yang memimpin suatu varietas proyek riset dalam hal motivasi dan tingkah laku umum dari para anggota organisasi. Kemudian teori X ini untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan cara pengawasan yang ketat, dipaksa dan diarahkan supaya mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam ini ada teori ekspektasi dari Lewis dan Fromm, di mana teori ini dikembangkan oleh Lewis dan Fromm secara khusus dalam praktik memotivasi. Nah, menurut Fromm ini kecenderungan tindakan dipengaruhi oleh kecenderungan kuat lemahnya harapan. Nah, teori menurut Fromm ini ada 3 konsep. Yang pertama itu ada harapan, yang kedua ada nilai, yang ketiga ada pertautan. Nah, kemudian yang ketujuh ini ada teori dari McClelland, yang dimana teori ini diperkenalkan oleh W. Atkinson, yang dimana mengatakan bahwa terdapat 3 jenis kebutuhan manusia yang mendorong seseorang itu untuk
termotivasi dalam berperilaku dalam melakukan sesuatu. Nah, jenis kebutuhannya itu ada 3. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua ada kebutuhan untuk berafiliasi, yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan. Yang ke-8 ini ada teori pengukuhan atau reinforcement theory, yang dimana teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dan pemberian kompetensi. Misalnya tuh kayak promosinya itu tergantung atas prestasi yang selalu dipertahankan, terus bonus kelompok tergantung pada tingkat produksi kelompok. Nah, kemudian teori pengukuhan ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada pengukuhan negatif dan pengukuhan positif. Kemudian di sini ada hubungan motivasi dengan kepemimpinan, yang dimana ini fungsi kepemimpinan itu pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pemahaman para manajer terhadap keragaman karakter motif perilaku para karyawan dalam organisasi. Para manajer harus bisa mengarahkan dan memotivasi para pegawainya menjadi esensi pokok dari kepemimpinan ini. Nah, kepemimpinan itu merupakan bagian dari fungsi dari pengarahan manajemen. Nah, jika fungsi pengarahan manajemen ingin dijalankan, maka kepemimpinan adalah salah satu kunci pokok yang harus dipahami. Faktor kepemimpinan itu sebagai salah satu fungsi manajemen setelah fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan. Menurut J.A.R.E. Freeman dan Gilbert pada tahun 1995, kepemimpinan adalah proses dalam pengarahan dan mempengaruhi anggota kelompok untuk menjalankan tugas. Kemudian yang kedua ada dari Griffin pada tahun 2004. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah orang yang menjalankan kepemimpinan, atau sebagaimana kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin atau sang pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi itu dapat menciptakan suatu integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai atau tujuan dan sasaran yang maksimal. Nah, seorang pemimpin juga itu harus bersikap pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing bawahannya. Seperti ada 3 hal. Yang pertama itu ada ing ngarsa sung talada, yang kedua itu ada ing madya mangunkarsa, yang ketiga itu ada tutpuri handayani. Nah, yang kepemimpinan ini bertujuan itu untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi agar mendapat tujuan organisasi perusahaan yang maksimal. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut dari buku Dr. Andes Malayu Hasibuan itu terdapat 3. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter, yang kedua ada kepemimpinan partisipatif, yang ketiga ada kepemimpinan delegatif. Yang pertama ini kepemimpinan otoriter ini, yang dimana kepemimpinan otoritasnya ini memberikan tujuan yang jelas, apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan, dan mengarahkan cara menyelesaikannya. Yang dimana seorang pemimpin dengan kepemimpinan otoriter ini biasanya memiliki kendali penuh untuk menentukan aturan dan prosedur dengan sedikit atau bahkan tanpa melibatkan partisipasi anggotanya. Nah, kemudian ada kepemimpinan partisipatif, yang dimana ini seorang pemimpin yang mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan partisipatif ini juga udah mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen yang demokratis. Kemudian yang ketiga ini ada gaya kepemimpinan delegatif, yang dimana berfokus pada pendelegasian inisiatif kepada anggota tim. Nah, ini juga biasanya menjadi strategi yang berhasil jika anggota tim yang kompeten, bertanggung jawab, dan lebih suka terlibat dalam pekerjaan individu. Nah,
Kemudian yang keempat ini ada kesepakatan kerja bersama atau KKB, yang dimana KKB ini merupakan berperan yang sangat penting dalam menciptakan pengintegrasian, membina kerjasama, dan menghindarkan terjadinya konflik dalam perusahaan. Dengan adanya kesepakatan kerja bersama ini, diharapkan semua permasalahan yang dihadapi karyawan dengan perusahaan itu dapat diatasi dengan baik. Misalnya seperti kenaikan gaji atau upah, tunjangan hari raya, pemecatan buruh, dan lain-lain. Kemudian KKB itu merupakan adanya musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan syarikat karyawan atau buruh dalam memutuskan masalah yang menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Dengan landasan musyawarah dan mufakat, sangat diharapkan tercipta integrasi yang sangat serasi dalam perusahaan. Nah, karyawan juga menjadi partner kerjasama yang baik bagi perusahaan. Yang terakhir ada collective bargaining, yang dimana collective bargaining itu merupakan adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh atau karyawan dalam menetapkan keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh. Nah, hal ini dilakukan agar tercipta integrasi yang harmonis dan usaha-usaha untuk menghindari terjadinya konflik dan perusahaan. Nah, kemudian ada perbedaan antara collective bargaining dengan KKB. Nah, collective bargaining itu didasarkan atas perundingan, yang berarti adu kekuatan. Siapa yang mempunyai posisi kuat, maka dialah yang banyak menentukan keputusan. Nah, sedangkan kesepakatan kerja bersama atau KKB itu didasarkan atas musyawarah dan mufakat dalam menetapkan keputusan-keputusan, bukan atas adu kekuatan ataupun posisi. Kesimpulan dari materi tentang pengintegrasian ini, pengintegrasian memanglah merupakan suatu hal yang sangat penting dari sekian banyaknya hal penting dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, di mana dalam pengintegrasian pasti terjadinya proses saling membutuhkan, saling memuaskan, saling menguntungkan. Dengan prinsip, tujuan, dan metode-metode yang ada dalam pengintegrasian, karyawan akan memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. Karyawan akan bekerja dengan secara akibat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasi dari perusahaannya. Lain kata, perusahaan memberikan dorongan agar karyawannya mau bekerja secara loyal untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Di samping itu, umpan balik dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya dengan cara pemenuhan kebutuhan bagi karyawan. Jadi, kebutuhan karyawan terpenuhi dan tujuan-tujuan perusahaan pun tercapai. Hal ini akan menimbulkan dampak saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawannya. Baik, itu saja penjelasan dari video saya tentang materi pengintegrasian dalam manajemen sumber daya manusia. Apabila dari video ini ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ataupun share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.